Saat melihat selembar batik, yang pertama menarik perhatian kita mungkin adalah motif dan keindahannya. Namun di balik setiap pola, ada proses panjang, keterampilan, dan cerita yang tidak selalu terlihat. Batik bukan hanya kain, tetapi warisan budaya yang terus hidup dan berubah. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana keaslian batik dipahami, diperdebatkan, dan dipertahankan di era modern. Pertanyaan tentang keaslian sebenarnya bukan pertanyaan baru, tetapi di era digital, pertanyaan ini menjadi semakin rumit karena kita lebih sering berinteraksi dengan gambar daripada pengalaman langsung. Kita terbiasa membuat penilaian berdasarkan apa yang tampak, padahal tidak semua hal penting dapat dilihat sekilas. Ada lapisan makna yang hanya bisa dipahami ketika kita mau melihat lebih dekat. Dan dari sinilah perjalanan kita dimulai, mempertanyakan ulang apa yang sebenarnya kita maksud ketika menyebut sesuatu itu asli. Di tengah dunia yang terasa semakin seragam, banyak orang mulai mencari sesuatu yang terasa memiliki akar. Mereka ingin produk yang bukan sekadar cantik, tetapi juga memiliki cerita. Fenomena ini menjelaskan mengapa produk heritage makin diminati oleh berbagai generasi. Kita sedang menyaksikan perubahan cara pandang terhadap fashion, dari sekadar konsumsi menuju pencarian identitas. Dan di titik inilah wastra memperoleh posisi yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar kain. Kerinduan terhadap sesuatu yang autentik adalah paradoks zaman modern. Kita menikmati kemudahan produksi massal, tetapi tetap mendambakan sesuatu yang terasa personal. Kita hidup di antara dua kebutuhan yang bertolak belakang, efisiensi dan keunikan. Tidak heran jika produk yang dianggap memiliki cerita sering memperoleh perhatian lebih besar. Yang dicari bukan hanya bendanya, melainkan pengalaman emosional yang melekat padanya. Keaslian akhirnya menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Tidak ada yang salah ketika budaya menghadirkan manfaat ekonomi. Justru pengakuan pasar dapat membantu tradisi tetap bertahan. Namun persoalannya muncul ketika nilai ekonomi mulai lebih dominan dibanding pemahaman budaya itu sendiri. Kita mulai menghargai label keaslian tanpa memahami maknanya. Kita membeli cerita tanpa benar-benar mengenal siapa yang menciptakannya. Di titik inilah hubungan antara budaya dan pasar menjadi semakin rumit, karena keduanya tidak selalu bergerak dengan logika yang sama. Standarisasi memang penting untuk memenuhi kebutuhan pasar yang besar. Tanpanya, distribusi dan kontrol kualitas menjadi lebih sulit. Tetapi ketika logika tersebut diterapkan sepenuhnya pada warisan budaya, muncul ketegangan yang tidak mudah diselesaikan. Tradisi tidak selalu bekerja seperti pabrik, ia tumbuh melalui pengalaman, improvisasi, dan hubungan antar manusia. Karena itu, memahami budaya dengan ukuran industri saja seringkali membuat kita kehilangan konteks yang lebih dalam. Kita sering terbiasa menganggap sesuatu yang sempurna sebagai sesuatu yang terbaik. Padahal, kesempurnaan terkadang justru menunjukkan minimnya keterlibatan manusia. Dalam batik tulis misalnya, tidak ada dua kain yang benar-benar sama. Variasi kecil bukan kelemahan, melainkan identitas. Ia menunjukkan bahwa seseorang hadir dan bekerja dalam proses penciptaan. Ketika kita belajar menerima ketidaksempurnaan, kita juga belajar menghargai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan konsumen atas kondisi ini. Dunia digital memang mendorong kita untuk mengambil keputusan dengan cepat. Foto, caption singkat, dan harga menjadi dasar utama pertimbangan. Tidak banyak ruang untuk membicarakan proses yang panjang dan rumit. Akhirnya, budaya dikonsumsi seperti gambar yang harus segera menarik perhatian. Pertanyaannya, apa yang hilang ketika kompleksitas itu disederhanakan? Persoalan utamanya bukan sekadar keberadaan batik printing. Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan kita membaca nilai budaya di balik sebuah produk. Ketika proses tidak dipahami, semua tampak setara hanya karena terlihat mirip. Padahal, setiap teknik membawa pengetahuan, waktu, dan tantangan yang berbeda. Jika publik kehilangan kemampuan membedakan proses, maka penghargaan terhadap keterampilan pun ikut melemah, dan dampaknya bisa sangat panjang bagi keberlangsungan tradisi. Di era serba visual,
Perhatian kita dilatih untuk bergerak cepat. Kita jarang berhenti cukup lama untuk bertanya dari mana sesuatu berasal. Padahal, proses seringkali menyimpan nilai yang jauh lebih besar daripada hasil akhirnya. Ada keterampilan yang diwariskan lintas generasi. Ada pengalaman yang tidak dapat diproduksi secara instan. Ketika proses menghilang dari kesadaran publik, budaya kehilangan sebagian kedalaman maknanya, dan itu adalah kehilangan yang sering tidak kita sadari. Perjalanan kita baru sampai pada satu kesadaran penting. Memahami budaya tidak cukup hanya dengan mengenali bentuknya. Kita juga perlu memahami bagaimana bentuk itu dilahirkan. Karena di balik setiap proses, ada manusia yang menjaga keterampilan agar tetap hidup. Ada nilai yang diwariskan tanpa selalu tertulis dalam buku. Pada bagian berikutnya, kita akan melihat mengapa teknik seperti resist dye bukan sekadar metode produksi, melainkan jejak pengetahuan budaya yang sangat kompleks. Sebab terkadang, yang paling berharga justru adalah hal-hal yang tidak langsung terlihat oleh mata. Batik bukan sekadar gambar yang dipindahkan ke atas kain. Setiap tahap pembuatannya membutuhkan keputusan yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh mesin. Pengrajin harus memahami karakter kain, suhu malam, teknik mencanting, hingga bagaimana warna akan bereaksi saat proses pewarnaan berlangsung. Semua keputusan itu lahir dari pengalaman yang terus diasah selama bertahun-tahun. Pengetahuan seperti ini sering diwariskan melalui praktik langsung, bukan sekadar teori. Karena itu, memahami resist dye berarti memahami bagaimana budaya bekerja melalui tubuh, ingatan, dan kebiasaan yang terus hidup. Kita hidup di zaman yang mengagungkan kesempurnaan visual. Foto produk diatur sedemikian rupa agar tampak tanpa celah, tetapi batik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia menunjukkan bahwa keindahan tidak selalu lahir dari keseragaman. Terkadang, justru detail-detail kecil yang tampak tidak sempurna itulah yang membuat sebuah karya menjadi unik. Kita tidak sedang melihat cacat produksi, melainkan bukti keterlibatan manusia dalam proses penciptaan. Dan mungkin, itulah bentuk autentisitas yang paling sulit ditiru. Seringkali kita menganggap teknik sebagai sesuatu yang mekanis, padahal teknik juga mengandung nilai budaya. Cara seseorang bekerja menunjukkan bagaimana ia memaknai waktu, disiplin, bahkan hubungan dengan sesama. Dalam batik, keterampilan tidak sekadar menghasilkan produk. Ia membentuk karakter dan menjadi bagian dari identitas komunitas. Ketika teknik diwariskan, yang berpindah bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga cara memahami kehidupan. Karena itu, kehilangan proses berarti kehilangan sebagian cara kita memahami dunia. Tanpa pewarisan pengetahuan, budaya hanya menjadi artefak tanpa makna. Bayangan tentang tradisi yang tidak boleh berubah sering terdengar meyakinkan, tetapi kenyataannya, hampir semua budaya selalu mengalami penyesuaian. Bahan berubah, fungsi berubah, bahkan cara penggunaannya pun ikut berkembang. Perubahan tidak selalu berarti kehilangan identitas. Dalam banyak kasus, perubahan justru menjadi strategi agar tradisi tetap relevan. Yang perlu dijaga bukanlah bentuk yang sepenuhnya sama, melainkan hubungan antara masyarakat dengan pengetahuan yang diwariskan. Karena budaya yang hidup adalah budaya yang mampu beradaptasi. Mungkin tantangan terbesar kita hari ini bukan kurangnya akses terhadap produk budaya. Justru sebaliknya, kita dikelilingi oleh begitu banyak representasi budaya setiap hari. Yang mulai berkurang adalah ruang untuk memahaminya secara utuh. Kita mengenali simbol tanpa mengenali cerita. Kita menikmati hasil tanpa memahami perjalanan. Karena itu, merawat budaya juga berarti melatih cara pandang kita sendiri, agar apresiasi tidak berhenti pada permukaan. Keaslian ternyata bukan sesuatu yang netral. Ketika sebuah praktik dinyatakan autentik, selalu ada pihak yang terlibat dalam proses penentuan tersebut. Kadang keputusan itu dibuat oleh institusi resmi. Kadang dibentuk oleh selera pasar atau opini publik. Akibatnya, autentisitas menjadi arena negosiasi berbagai kepentingan. Perdebatan tentang batik bukan hanya soal kain, tetapi juga soal siapa yang memiliki suara paling kuat untuk mendefinisikannya. Budaya pada akhirnya juga merupakan persoalan kuasa. Kunci keberlanjutan budaya adalah keseimbangan antara pelestarian dan komersialisasi. Kita tidak perlu memilih antara budaya atau ekonomi seolah keduanya saling bertentangan. Yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak menghapus akar budaya yang menopangnya. Pengakuan terhadap proses, penghargaan terhadap pengrajin, dan edukasi kepada publik menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Dengan cara itu, pasar dapat membantu tradisi tetap hidup. Bukan justru mempercepat hilangnya makna yang terkandung di dalamnya. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya produk, tetapi juga ingatan kolektif. Mungkin tantangan terbesar kita hari ini bukan kurangnya akses terhadap produk budaya. Justru sebaliknya, kita dikelilingi oleh begitu banyak representasi budaya setiap hari. Yang mulai berkurang adalah ruang untuk memahaminya secara utuh. Kita mengenali simbol tanpa mengenali cerita. Kita menikmati hasil tanpa memahami perjalanan.
Karena itu, merawat budaya juga berarti melatih cara pandang kita sendiri, agar apresiasi tidak berhenti pada permukaan. Ketika kita pulang dari video ini, mungkin kita akan tetap membeli batik, mengagumi tenun, atau menikmati berbagai bentuk warisan budaya lainnya. Tetapi semoga ada satu hal yang berubah, cara kita memandangnya, bahwa di balik setiap kain terdapat manusia, waktu, pengalaman, dan ingatan kolektif yang tidak tergantikan. Keaslian bukan sesuatu yang selalu bisa ditemukan dengan sekali lihat. Ia perlu dipahami, dirawat, dan terus dinegosiasikan bersama. Karena masa depan budaya tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita wariskan, tetapi juga oleh bagaimana kita memilih untuk memahami.